Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Aurel. Pagi, selamat Pagi. 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 Kakak. Aku mau Selamat sapa-sapa datang dulu di nih perayaan sebelumnya. Pasca Online SMA Cita Berkat. Zor, kayaknya kalau pagi-pagi gini masih sepi banget ya. Iya ya nih ya Rel ya. Padahal tuh tadi di sini tuh ada ribuan orang, tapi tuh yang jawab tuh kayak cuma 30 orang gitu ya Rel ya. Coba Iya kali nih, ya Zor, kita banget. coba kita sapa yang coba kita sapa lagi gitu. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi. Nah, kalau gini kan kerasanya rame gitu ya, Zor ya. Iya Rel. Nah, sebelum kita memulai semua rangkaian acara kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mr. Agil. Kepada Mr. Agil, kami persilahkan. Ya, oke. Mari teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, kita mengawali perayaan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya izinkan Mr. Agil untuk memimpin secara Kristiani. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan padamu, terlebih pada hari ini karena berkat-Mu Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat merayakan hari kebangkitan Putra. Kami mohon ya Tuhan, semoga apa yang boleh kami dapatkan pada perayaan hari ini, tidak hanya sekedar kami dapat maknai saja di dalam pemahaman kami, tetapi lebih dari itu ya Tuhan, kami mampu mewujudkan atau mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, untuk baik itu bersama keluarga, bersama teman, maupun dengan sesama. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam acara hari ini, dari awal hingga akhir. Semoga apa yang boleh kami dapatkan hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kami, dan kami pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Doa yang kurang sempurna ya Tuhan, kami haturkan padamu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Thank you, Mr. Agil. Ya, sama-sama. Nah, Zor, berarti selanjutnya tuh kita udah bisa masuk ke acaranya kan ya, Zor ya? Kan tadi kita udah doa nih dipimpin oleh Mr. Agil. Berarti kita bisa langsung masuk dong ke acaranya? Ya belum dong, Rel. Kita kan masih mau dengerin kata sambutan dari Mr. Pras dulu sebagai pembukaan. Oh iya, kita mau dengerin kata sambutan dulu dari Mr. Pras selaku Kepala Sekolah SMA Citra Berkat. Silakan, Mr. Ya baik, terima kasih Aurel dan Wasora sudah memimpin kita pada pagi hari ini. Dan selamat pagi Ibu Bapak Guru yang saya kasihi dan anak-anak semua yang juga saya kasihi. Salam sehat, saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Pada tema kali ini, pasca kali ini, panitia menyampaikan temanya Rise with Christ, bangkit bersama Yesus, begitu ya. Wow, ini menarik dalam sejarah Kristiani. Kita betul-betul melihat dan menyaksikan sendiri cerita-cerita kebangkitan Tuhan Yesus itu ada di dalam berbagai surat, baik itu Injil, demikian pada yang lebih detail itu Lukas, begitu ya, dalam Injil Lukas juga demikian. Dan juga ada beberapa sumber-sumber lain di luar Alkitab juga yang menyampaikan bahwa betul Tuhan Yesus itu ceritanya dari sana bangkit, begitu ya. Dan yang menarik adalah sebelum kebangkitan itu ada kematian, dan disinilah menariknya kita dibangkitkan dan kita juga mati dalam Yesus. Sebuah cerita, sebuah sejarah yang mengubah kehidupan umat manusia, terutama bagi mereka yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena itulah jalan penebusan dosa, dan kita dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Kita mendapatkan hadiah gratis, cuma-cuma, itu ya, gratis cuma-cuma, hadiahnya tidak perlu bayar,
yaitu bayarnya tidak perlu itu sebuah hadiah gitu ya. Nah di situ kita sebut dengan anugerah hidup kekal, hadiah anugerah hidup kekal atau surga dengan cuma-cuma, dan ini hanya didapat terima dengan iman. Selamat, aplikasinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya? Wah banyak sekali, dan saya harap kiranya sukacita ini, bahwa cerita ini juga boleh menjadi inspirasi buat kita semua, dan kita boleh dibangkitkan bersama Tuhan. Dari situ yaitu kita melihat bahwa dibangkitkan bersama Tuhan itu artinya ada sesuatu yang harapan di sana. Semua punya Tuhan, dan di sana karena ada Tuhan itu ada harapan. Ketika sudah dari gelap lalu bangkit dari kubur, bangkit bersama Tuhan Yesus, kalau di Kristiani berarti ada harapan. Maka dilambangkan telur Paskah gitu ya. Nah, sekarang selamat memaknai dan juga kita merayakan kebangkitan Kristus ini, kiranya dalam proses pandemi ini betul-betul menjadikan sebuah harapan juga, inspirasi harapan untuk kita semua, di mana kita punya Tuhan, dan ada Tuhan itu kita kalau di Kristiani kita bangkit bersama Kristus, tapi kalau secara umum kita punya Tuhan, dan Tuhan itulah yang memberi kita harapan, bukan karena kita usaha kita, namun itu karena hadiah dari anugerah Allah keselamatan. Demikian anak-anak, selamat merayakan Paskah buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Aurel. Terima kasih Mas Pras untuk kata sambutannya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke acaranya, kita mau ngingetin dulu buat teman-teman di sini untuk rename namanya dengan format nama yang udah ada di kolom chat. Zor, ini kan yang datang di perayaan Paskah online ini ada ribuan orang nih ya, tapi kok kayaknya masih sepi gitu. Gimana nih Zor? Iya, sepi banget ya. Sepi banget loh. Ral, apa karena kita nggak ngelihat wajah teman-teman kita ya Ral, makanya sepi? Oh iya, bisa jadi tuh Zor. Kan di sini kita ngelihatnya cuma nama-nama doang nih ya. Kita tuh nggak lihat muka teman-teman kita, jadi kerasanya tuh sepi gitu. Nah, teman-teman, biar kita ada interaksi, yuk kita open cam. Apalagi masih pagi nih ya, wajahnya pasti masih segar, pasti semangat gitu ya nggak, Rel? Iya, apalagi tadi kan udah bangun pagi, terus udah mandi juga nih. Mungkin yang cewek juga ada yang touch up, terus pakai parfum walaupun nggak kecium ya, Zor ya. Nah, daripada sia-sia, mending kita buat on cam aja nih di perayaan Paskah SMA Citra Berkat. Yuk, teman-teman, kita sama-sama on cam semuanya. Nah, ini kan udah kerasanya rame gitu ya, Zor ya, karena banyak yang on cam. Sekarang teman-teman, biar kita lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian Ku Kan Terbang. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Coba kasih tos kanan kiri ya, katakan kita diberkati Tuhan. Sama-sama berseru buat Tuhan. Firman Tuhan kita bagi kakiku.
Coba kita merentangkan tangan kita. Kita boleh bergeser ke kanan dan ke kiri. Kita merentangkan tangan kita buat Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu lalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Satu kali lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu lalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, Firman-Mu lalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, di dalam-Mu Wah, Rel, lagunya bikin tambah semangat ya nggak sih? Iya nih lagunya bikin tambah kita semangat lagi ya Zor ya. Buat kita tuh masuk ke acara lomba kita nih sekarang. Eits, belum dong, Rel. Loh, tapi di Ramadan kayaknya habis pujian langsung lomba deh Zor. Enggak, sebelum lomba itu tuh kita mau dengerin renungan dulu dari Miss Dewi. Oh iya. Sorry. Ya udah deh, ini kita langsung mulai aja kan ya? Yaps. Oke, kepada Miss Dewi dipersilakan. Oke, terima kasih Aurel dan Ozora, sudah tidak sabar ya untuk mengikuti seluruh rangkaian Paskah kita pada hari ini gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Pras bagaimana berita Paskah itu bahwa Yesus sudah mati dan bukan hanya mati untuk kita tapi juga dia hidup untuk kita gitu ya. Nah, sekarang persoalannya tinggal bagaimana kita hidup ya setelah kita mendengar berita Paskah itu, apakah itu membuat kita gentar atau tidak begitu ya. Sebelumnya Miss mau ucapkan selamat Paskah buat kita semua yang merayakan gitu ya. Selamat Paskah. Nah, dari judul Rise with Christ ya Miss coba kasih judul baru sebagai perenungan dari Yesus yang bangkit bersama Yesus itu seperti apa begitu ya. Ya, Miss beri judul Paskah Terakhir. Sebelumnya Miss minta boleh seorang untuk membantu Miss membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Yuk. Aja Miss. Ya, makasih. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ya, hari Minggu yang lalu tanggal 4 April kita mendengar musibah yang terjadi di NTT di mana ada banjir bandang dan longsor yang mengakibatkan tadi 138 orang meninggal dunia dan masih ada yang beberapa orang yang hilang.
kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah pasca terakhir buat saudara-saudara kita yang terkena musibah, begitu ya. Nah, selain itu ada satu peristiwa lagi di awal tahun yang mungkin masih hangat di pikiran kita, begitu ya. Bagaimana pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio Pontianak kehilangan kontak, gitu ya. Dan kita tahu apa yang selanjutnya terjadi, begitu ya. Jadi peristiwa jatuhnya pesawat tadi Sriwijaya itu bermula dari putusnya hubungan pesawat Sriwijaya Air dengan ATC atau Air Traffic Control yang memandu pesawat mulai dari take off sampai ke tempat tujuan. Ya, renungan hari ini berbicara bukan hanya untuk orang Kristen, ya, bukan hanya untuk, tetapi juga buat semua kita, bukan hanya untuk kalian, tapi juga buat Miss dan Mister yang ada di tempat ini. Kita tahu bagaimana artinya jika pesawat kehilangan kontak, gitu ya. Banyak saudara-saudara kita juga kebenaran Miss, banyak tuh teman-teman yang dari NTT bagaimana juga kehilangan kontak dengan keluarganya, ingin bertanya bagaimana keadaan mereka, begitu ya, karena mungkin komunikasi sedang tidak baik, gitu ya. Nah, kalau pesawat kehilangan kontak artinya, wah, kita tahu bahwa pesawat tersebut berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Ya mungkin sudah mengalami kecelakaan, entah masih hidupkah penumpangnya, begitu ya, atau semua sudah tewaskah. Sewaktu kita mendengar berita pesawat kehilangan kontak, kita merasakan ketegangan. Apalagi ada famili atau kenalan kita yang ada di pesawat tersebut. Kita pasti akan merasa cemas, betul bukan? Tapi ada satu lagi kehilangan kontak yang sangat penting. Tetapi seringkali tidak membuat kita takut, cemas atau gelisah. Kira-kira kehilangan kontak apa tuh ya? Kehilangan kontak pacar kah? Kehilangan kontak ya siapalah, artis idola kah, gitu ya. Nah, itu mungkin juga cemas, gitu ya. Tetapi ini ada satu kehilangan kontak kita dengan Allah Pencipta. Ya, seringkali justru kita kehilangan kontak dengan Allah Pencipta kita tidak merasa apa-apa, everything is okay, katanya, gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih orang yang kehilangan kontak dengan Allah? Yaitu dia tidak punya gairah untuk membangun kehidupannya. Baca Alkitab malas, berdoa malas, kebaktian persekutuan online malas, apalagi pelayanan. Itu kan urusannya pendeta kali, begitu ya, katanya. Nah, orang yang kehilangan kontak dengan Tuhan Pencipta tidak mengerti untuk apa dia hidup. Untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan. Gitu ya, sehingga ya, tadi dia tidak merasakan apapun. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat 16 ya, Miss coba bacakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, nah termasuk manusia, termasuk kita, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan bukan hanya untuk menyenangkan hati kita, tetapi kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk alat kemuliaan Tuhan. Jadi hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan bagaimana hidup kita dapat berkarya bagi Tuhan. Nah, seperti bacaan tadi yang kita baca di awal ya, kita ingin seperti pohon yang menghasilkan buah, gitu ya. Ini pohon ara yang menghasilkan buah yang manis
yang dicicipi oleh Tuhan dan menjadi kebanggaan Tuhan. Tetapi apa tadi yang kita baca ya, Lukas, saya bacakan sekali lagi, Lukas 13:6 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ya, mari kita coba analisis kenapa ya pohon ara itu harus ditebang. Ya, alasannya. Yang pertama, pohon ara itu tidak berbuah. Lihat tuh pohon yang sebegitu besar ya. Tentu kita tahu maksud orang menanam pohon yang berbuah adalah untuk mendapatkan dan menikmati buahnya. Betul kan? Coba kalian nanam pohon mangga, pasti ingin dapat buah mangga kan? Nah, bila waktu seharusnya pohon itu sudah berbuah, ternyata tidak berbuah, tentu saja mengecewakan pemiliknya. Sehingga pemilik kebun itu berkata, "Tebanglah pohon itu." Alasan yang kedua, kenapa pohon ara itu harus ditebang? Pohon ara itu seharusnya berbuah, ya seperti pohon mangga ya. Kalau pohon apa ya, pohon yang memang tidak ada buahnya ya tidak diharapkan ya. Tetapi pohon ara ini diharapkan berbuah dan seharusnya berbuah. Nah, pohon ara ini tumbuhnya di kebun anggur. Ini suatu keanehan bukan? Ya, pohon anggur adalah pohon yang rendah, merambat dan tidak tinggi. Sedangkan pohon ara adalah pohon yang merambat, betul ya, dan rendah, begitu. Dan pohon ara ini tingginya, pohon ara utan bisa 5-9 meter, seperti itu ya. Sehingga pohon ara ini memiliki kesempatan mendapatkan sinar matahari lebih banyak karena dia tadi lebih tinggi dari pohon anggur. Bahkan punya kesempatan menyerap makanan lebih banyak dan lebih cepat dari pohon anggur. Nah, seharusnya dengan hak privilege itu membuat dia berbuah. Pohon ara itu hanya tumbuh besar, rimbun, tetapi tidak berbuah. Tentu itu membuat pemilik kebun itu berkata, "Tebanglah pohon ara itu." Tidak ada alasan untuk dia hidup. Ya, yang ketiga, pohon ara itu sudah lama ditunggu untuk berbuah. Kata pemilik kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang," katanya tadi ya. Bukan berarti pohon ara itu baru berusia 3 tahun. 3 tahun pohon itu seharusnya sudah berbuah, begitu ya. Nah, ketika seharusnya pohon ara itu berbuah ternyata tidak berbuah, kecewalah yang pertama buat si pemilik pohon ara itu. Lalu dia datang di tahun berikutnya, ternyata tidak berbuah lagi, kecewa yang kedua. Dan begitu juga tahun berikutnya, ia datang untuk mendapatkan buah, tetapi tidak berbuah, kecewa yang ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, pohon ara ini bisa berbuah 3-4 kali dalam setahun, betulnya ya. Dan sekali berbuah, buahnya bisa ratusan. Coba lihat gambar ini dia ya pohon ara, buah pohon ara yang kalau dia berbuah seperti itu, bayangkan hanya satu aja tidak ada begitu ya. Maka pemilik kebun anggur itu berkata, "Tebanglah pohon itu." Nah, seandainya pohon ara itu bisa mendengar dan memahami percakapan itu, pasti pohon ara itu sangat ketakutan. Dia cemas, gelisah, dan gentar. Seperti seorang napi yang akan menjalani hukuman mati pada malam itu. Ya,
Nah, dia juga melihat kapak yang sudah tertancap begitu ya, untuk mengeksekusi dia. Pasti daun-daunnya berguguran. Nah, jika pohon ara itu adalah kita yang ingin ditebang, padahal kita sudah menerima kasih, pemeliharaan, anugerah dari Tuhan, tetapi Tuhan mendapati kita tidak berbuah. Nah, jika Tuhan ingin memanggil kita pulang, meminta pertanggungjawaban kita, siapkah kita? Ya, bukan hanya kalian, kita semua. Pasti sedikit dari kita yang sudah siap. Sedikit manusia yang mempersiapkan kematiannya. Nah, karena kematian tadi bisa datang kapan saja, betul? Ya, kematian bisa datang tanpa diduga, tanpa direncanakan. Bisa saja baju yang kita pakai hari ini tidak bisa kita lepaskan lagi. Nah, bagaimana hidup kita? Sudahkah kita berbuah? Kita adalah orang-orang yang beruntung, ya, masih beruntung karena kisah pohon ara ini belum berakhir. Miss akan membacakan ayat yang selanjutnya tadi ya, itu sampai ayat 7. Jawab orang itu, siapa orang itu? Yaitu pengurus kebun anggur itu. Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tiba-tiba muncul satu kesempatan. Ya, 1 tahun lagi. Wah, pohon ara itu merasa beban beratnya yang bertonton itu terlepas, ya. Dia masih diberikan kesempatan 1 tahun lagi. Pohon ara itu pasti berkata, aku harus berbuah, aku harus berbuah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Aku ingin berbuah. Jika Allah masih memberikan kita kesempatan, itu sebagai panjang sabar Allah. Kita harus menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan. Nah, apa arti kesempatan itu? Ya, ini ambil gambar juga pemakaman tadi korban yang 138 orang itu ya secara massal. Nah, kesempatan yang kita miliki adalah kesempatan terakhir. Ya, jangan menganggap ada kesempatan kedua atau ketiga. Pengurus kebun anggur tadi berkata, berikanlah waktu 1 tahun lagi, tidak 2 atau 3 tahun lagi. Tuhan ingin kita berjaga, aware. Kita harus menganggap ini kesempatan terakhir. Oleh karena itu kita didorong kesadaran untuk bertobat. 2, kesempatan itu singkat waktunya. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai kesempatan itu. Hidup manusia itu singkat saja, seperti pergantian jaga malam. Satpam pagi digantikan satpam malam, begitu juga satpam malam digantikan satpam pagi, dan seterusnya. Hidup itu seperti bunga rumput yang pagi bertumbuh, siang cemerlang, sore dan malam lisut dan layu. Hidup itu singkat, dan kesempatan akhir itu lagi lebih singkat. Ya, berapa tahun kita bisa hidup? 70, 80, 90, itu pun singkat bukan? Jangan berpikir bahwa engkau yang masih muda, masih jauh. Ya, kesempatannya masih panjang. Kita tidak tahu berapa kesempatan akhir itu lamanya. Kalau kita di tahun 2021 ini masih diberikan kehidupan saat ini, itu berarti Allah masih sayang kepada kita. Tuhan ingin kita bertobat, dan bukan itu saja, tetapi juga menghasilkan buah yang manis. Yang ketiga, apa arti kesempatan? Kesempatan kelak akan berakhir. Hidup itu tidak seperti kartu telepon,
atau game yang kita main game yang bisa di restart, diisi ulang, begitu ya. Hidup kita bisa berakhir dan tidak bisa di rewind kembali. Hidup itu seperti kontrak rumah, mau 2 tahun, setahun, 2 bulan, kalau habis harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, setiap orang akan pulang kepada Tuhan ya, baik dia kaya atau tidak, terkenal atau tidak, tua atau muda. Tuhan menuntut kehidupan yang berbuah. Oleh karena itu, mari kita berbuah sehingga kita pulang nanti dengan berkemenangan. Miss mau berikan sebuah video sebagai ini kita ya. Ini ada seorang anak muda yang takut akan Tuhan. Banyak bakat. Mainkan alat musik, puji Tuhan. Where you don't follow, I will hold it back again. This patient inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. Don't wanna hold anymore. Staying on arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing. Don't make me close. Ya, dia adalah seorang dokter, ya, namanya Michael Robert Marampe. Dia mendapat tugas untuk merawat pasien-pasien yang terkena COVID. Karena belas kasihannya, rencana perkawinan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu 11 April 2020 yang lalu, dia undur. Padahal dia sudah berpacaran selama 8 tahun. Nah, dia dan pasangannya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka tidak keberatan untuk menunda pernikahan mereka demi pasien-pasien ini. Nah, tapi apa yang terjadi? Dr. Michael Robert Marampe ini terkena COVID. Nah, ini adalah video dia waktu dia 8 hari terkena COVID, merekam, men-selfie dirinya, memberi semangat teman-temannya. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Michael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, tampaknya dia sehat-sehat saja, bukan? Tetapi Tuhan menentukan yang lain. Beberapa hari kemudian, Dr. Michael Robert Marampe meninggal dunia. Oh, merataplah dan berdukalah teman-temannya, rekan-rekan dokter, keluarga, dan tunangannya. Pernikahan yang pernah direncanakan dan diundur tidak pernah terjadi. Tuhan telah memanggil dia pulang. Dia pulang bukan sebagai pohon ara yang tidak berbuah. Dia pulang sebagai pohon ara yang berbuah lebat. Di dalam hidupnya dia mencerminkan kasih Kristus yang rela berkorban. Di dalam hidup dia juga seperti kita adalah manusia yang biasa sama seperti kita, yang penuh kelemahan dan pernah jatuh dalam dosa. Anak-anakku, ketika Allah memberikan kesempatan terakhir,
Pakai itu. Allah mengasihimu, mengasihiku, mengasihi kita. Mari kita berdoa. Allah sedang menunggu kita untuk bertobat. Jika engkau belum pernah bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosamu, inilah waktumu. Datanglah kepada Tuhan, betapa banyak dosa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan pasti mau mengampuni kita. Doa itulah yang ditunggu oleh Tuhan. Tuhan, aku sadar, dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah memiliki banyak fasilitas dari Tuhan untuk kita bisa berbuah. Tetapi apakah kita menggunakan untuk hidup kita sendiri ataukah untuk orang lain? Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, tolong kami agar kami bisa menjadi pohon-pohon ara yang berbuah dengan lebat, dengan baik. Buatlah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Ubah hidupku biar di mana aku berada, orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Buatlah hidupku menjadi berkat bagi orang lain, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Dewi untuk renungannya. Iya, kiranya apa yang sudah Miss Dewi sampaikan bisa kita terapkan untuk kehidupan kita selanjutnya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Zor, berarti sekarang kita udah bisa mulai dong nih lombanya. Masih belum, Rel. Ingat nggak sih, kita kemarin tuh sempet ngumpulin video setiap kelas? Oh iya, waktu itu ngumpulin sih. Ini kita mau nonton videonya nih. Iya, Rel, tapi tuh bukan cuma dari murid-murid doang nih. Guru-guru juga nggak mau kalah ikutan bikin videonya. Pak Iwan ikutan nggak nih bikin videonya? Nah, penasaran kan Pak Iwan ikut atau enggak? Mending kita langsung nonton videonya aja, bareng-bareng sama semua yang ada di sini. Nah, bisa. Yuk, kita tonton dulu videonya. Melalui kebangkitannya, kita memperoleh kemenangan. Kita memperoleh pengampunan. Kita memperoleh kesempatan. Dan kita memperoleh harapan-harapan yang baru. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari 10 IPA. Mengucapkan Selamat Paskah, Happy Easter. 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 Tuhan memberkati. Hai semua, nama saya Hasan Haryanto dari kelas 10 IPS 1. Kami persembahkan video dari kelas kami. Halo, saya Sabrina Yitranatala Putri dari kelas 10 IPS 1 ingin mengucapkan selamat Hari Paskah. Terima kasih. Selamat merayakan Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Selamat merayakan 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 Hari Paskah. Guru, Mister, dan Miss, saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Selamat merayakan Paskah semuanya. Selamat merayakan Hari Paskah. 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 Kami dari kelas 10 IPS 2 mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah bagi teman-teman para guru yang merayakan. Paskah membawa kesenangan
Paskah membawa kebahagiaan. Paskah membawa berkat yang tak berkesudahan. Paskah membawa cinta dan kesegaran musim semi. Semoga kamu dan keluarga besarmu Dilingkupi damai sejahtera dan sukacita darinya. Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Kami dari kelas 11 IPA mengucapkan Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Happy Easter! May this day you and your family always be happy, filled with love and lots of delicious Easter eggs. Selamat merayakan Hari Raya Paskah, Tuhan memberkati. Selamat Paskah, semoga kita diberi berkat yang berlimpah, Tuhan memberkati. Selamat merayakan Paskah, semoga kalian selalu berbahagia. Selamat Hari Paskah, semoga Tuhan memberkati dan kita tetap terlindungi. Selamat merayakan Paskah, semoga dengan kebangkitannya kita dapat merasakan kasih dan sukacita. Selamat Hari Paskah untuk teman-teman yang merayakan. Selamat Paskah semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selamat Hari Paskah untuk semuanya, Tuhan akan memberkati. Selamat Paskah, wish you all the best and God bless you. Selamat Hari Paskah bagi semua yang merayakan, Tuhan memberkati. Pengorbanannya membuktikan kasihnya kepada kita. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Berharap kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. God bless. Selamat Paskah. Selamat Hari Paskah, semoga kita berbahagia dan juga penuh berkat. Tuhan memberkati. Selamat Hari Paskah, semoga Paskah ini membawa banyak kebahagiaan dalam hidupmu dan semua keinginanmu dapat terwujud. Hari kebangkitan Tuhan telah tiba.
Kita sebagai hamba yang melayaninya harus merayakannya dengan sukacita. Meskipun corona melanda, meskipun corona mempersulit hidup kita, kita sebagai hambanya harus memperingati hari kebangkitannya. Melalui video ini, kami dari 11 IPS 2 mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah buat semua teman-teman dan guru yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Raya Paskah. Selamat Paskah. Selamat Hari 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 Paskah bagi yang merayakan. Selamat Paskah. Selamat Hari Paskah, teman-teman. selamat merayakan Hari Paskah untuk teman-teman dan guru-guru yang merayakan. Selamat Hari Paskah bagi yang merayakan. God bless. Ada kasih, ada pengorbanan, ada kemenangan, ada harapan baru. Kegelapan telah dikalahkannya. Selamat Paskah. Berkat dan damai selalu menyertai. We are from grade 11 Social 2 want to say Happy Easter. God bless you. Saya ingin mengucapkan Selamat Paskah 2021. Semoga Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Happy Easter everyone. Wish you a blessed Easter. May the light of God shine on your way always and His wisdom helps you in your way. Halo, saya Nisha dari kelas 12 IPS 1, mewakili seluruh siswa-siswi 12 IPS 1 ingin mengucapkan Selamat Paskah bagi yang merayakan. Semoga kebangkitannya selalu menjadi pengingat perjuangan kita di masa yang akan datang. God bless you all. Hai teman-teman, selamat merayakan Hari Paskah 2021. Bersukacitalah dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Ingatkah kau? Itu debu mengibas luka, menguras lelah yang bercucuran. Dari sekujur tubuh yang menggetar. Kali ini kami berdiri di Via Dolorosa, menatap heningnya setiap tapakmu, menelan bisingnya hina yang keluar dari ribuan mulut. Sekali ada desing cambuk hinggap di telinga. Suaramu ringkih di ujung jalan. Kami sontak tunduk bertelut. Matamu nyalang ke puncak bukit. Tegar niatmu menyambar hati kami. Mencintai sakit, mendoakan amarah. Ya Tuhan, biar kami ikut rebah di jalan salibmu, memaknai kembali arah langkah kaki kami, hingga kami benar-benar bangkit bersamamu. Merindu hati suci dan dekapan hangat. Bersamamu di Paskah ini. Selamat bangkit bersama Kristus.
Wah, keren banget tadi videonya. Iya Zor, keren banget. Ternyata di masa pandemi gini kita masih bisa kolaborasi jarak jauh ya buat menghasilkan video yang bisa kita nikmati bersama-sama. Tapi sayang tadi nggak ada Pak Iwan gitu kan ya, Rel? Iya, kayaknya nanti di Natal ada Pak Iwan deh ya, semoga ya. Bisa jadi nih, Rel. By the way, tau nggak sih apa yang identik sama Paskah? Daun palem, daun palem. Ada benda lain. Loh, oh, salib. Kan tadi ada salib tuh. Iya sih, tapi kali ini tuh beda. Yang buat lomba itu loh. Oh, iya. Gue inget banget nih. Pas offline tuh pagi-pagi disuruh cari telur Paskah. Bener gak? Iya, tapi kan karena kita masa pandemi ini tuh jadi kita lombanya menghias telur secara virtual aja. Emang bisa lomba virtualan gini? Ya bisa dong, Rel. Gimana tuh Zor caranya? Jadi gini teman-teman, kalian bisa menghias telur melalui aplikasi Canva, Paint, atau aplikasi lainnya yang menurut kalian bisa untuk menghias telur itu, guys. Wah, keren banget ya. Ternyata di pandemi gini kita tetap bisa ngadain lomba. Pastinya dong. Tapi sayang banget, Rel. Kenapa tuh, Zor? Kita nih, MC sama JE nggak boleh ikut. Ya, jadi kita nggak bisa ikut nih, Zor. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi teman-teman tahu nggak sih gimana teknis lomba kita hari ini? Lombanya tuh gini, teman-teman. Kalian kan sudah menyusun kelompok-kelompok kalian per kelas. Nanti kalian akan masuk ke breakout room selama 20 menit untuk menghias telur ya. Tapi sebelum kalian masuk breakout room, lomba ini ada kriterianya, ya kan Rel? Pastinya dong. Nih kriterianya, nanti kalian akan dinilai dari kreativitasnya, kerapiannya, kerja sama kelompok, dan keindahannya. Ada satu lagi, yang pastinya harus tepat waktu. Nah, jadi pastiin kalian itu dapetin poin yang banyak biar kalian bisa jadi pemenang di lomba hari ini. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita langsung mulai aja lombanya. Selamat berlomba. Jangan lupa untuk kembali ke main room ini ya teman-teman. Rel. Ya. Kayaknya waktunya nggak cukup ya, pada serius sama asik banget tahu ngehias telurnya. Iya, kayaknya teman-teman kita tuh antusias banget ya ikut lomba ini. Kayaknya mereka berlomba-lomba buat jadi pemenang deh di lomba ini. Ngomong-ngomong tentang pemenang, hasil dari lomba ini akan diumumkan hari Senin lewat IGJE ya teman-teman. Nah, makanya jangan lupa buat pantengin IGJE besok Senin biar kita semua tahu siapa nih yang menang. Oke teman-teman, kita ini udah mau selesai nih acaranya. Tapi kayaknya kurang afdol kalau kita nggak foto bareng ya, Rel. Bener banget, pasti kan setiap perayaan kita ada dokumentasi nih. Nah, sekarang kita mau foto bareng dulu sebelum kita mengakhiri semua acara hari ini. Yuk teman-teman, kita on cam dulu. Ayo teman-teman, semuanya kita on cam. Jangan lupa ya pas foto bergaya, biar keren gitu. Yuk teman-teman, dipersilakan untuk on cam-nya. Rel, tadi kan ada ribuan ya yang datang ke Zoom ini ya. Kok sedikit banget ya yang buka kamera? Iya nih, tadi dari 1.800 jadi 2.000 padahal loh. Makanya teman-teman, ayo dong. Masih malu-malu deh kameranya. Iya ya, pada malu-malu. Padahal kan kita tuh mau lihat satu sama lain gitu ya, Rel. Bener banget, Zor. Mau lihat muka teman-teman kita nih yang udah pada mandi, udah rapi-rapi, ikut perayaan Paskah. Nah, udah selesai nih, Zor, acara sesi foto kita. Sekarang kita mau ngapain lagi nih, Zor?
Kita mau penutupan acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh dari perwakilan JE yaitu Kanatan. Kepada Kanatan kami persilahkan. Oke teman-teman, untuk menutup acara perayaan Paskah pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk bersatu dalam doa. Saya akan memimpin secara Kristiani, untuk teman-teman yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama perayaan Paskah ini. Sekarang kiranya apa yang telah kami dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk kami di kedepannya. Juga sekarang kami akan break dan melanjutkan PJJ kami ya Tuhan. Kau berkati kiranya dapat terlaksana dengan baik. Dan juga untuk kelanjutan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke Nathan, tapi teman-teman sebelum kita keluar dari Zoom meeting ini, ada pengumuman dulu dari Mr. Pras mungkin? Ya, terima kasih Aurel. Iya, bisa. Baik, selamat pagi semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan bersukacita untuk rekan-rekan OSIS yang sudah mengelola dengan baik acara ini dan menarik sekali ya. Saya ikut merasakan excitingnya dari anak-anak semuanya, dari Bapak Guru. Kita bersukacita bersama-sama menikmati kesukacitaan Paskah ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua anak-anak kelas 10 sampai kelas 12. Lalu Bapak Ibu Guru Walas dan seluruh Bapak Ibu Guru mata pelajaran, Mr. Yusuf juga yang hadir di sini sebagai guru agama Kristen dan agama Katolik, Mr. Agil, terima kasih. Kemudian dan seluruh warga sekolah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada tadi setelah mendengarkan renungan dari Miss Dewi, ada kata kunci yaitu kesempatan gitu ya, sudah diberi kesempatan seperti pohon ara tadi, dan itu kesempatan dengan kata lain ada harapan. Seperti sebuah telur lambang kita ini ya, seperti sama di sebelah ini ya, telur ini sebuah lambang kehidupan baru. Besok bukan, maksudnya bukan besoknya orang besok, bukan besok hari esok, tapi hari esok kita sesuai dengan SKB Menteri begitu ya, dan beberapa SKB Menteri yang sudah diumumkan kemarin, baik Menteri Pendidikan dan Menteri-Menteri lainnya menyampaikan bahwa jika sudah hijau dan sudah dari pemerintah daerah memperbolehkan, kita bisa memasuki ke new normal gitu ya, kehidupan new normal. Seperti Paskah, seperti telur, kehidupan baru. Kita juga besok akan menjalani itu. Dan yang menarik adalah refleksi selama setahun kemarin, selama pandemi. Satu tahun lebih, 1 tahun 2 bulan, ya Maret 2020, kita memasuki pandemi, lalu kita Maret ini sudah, April ini sudah 1 tahun 1 bulan, dan besok Juni mungkin kita 1 tahun 4 bulan, begitu ya. Kita sudah belajar untuk mengekang diri. Kita sudah belajar untuk refleksi diri. Kita sudah belajar untuk solitude. Artinya menikmati hadirat Tuhan secara mandiri. Lalu di situ ada kebudayaan yang berbeda, ada kebiasaan yang berbeda, begitu ya. Dan ini menuntun kita kepada pola pikir yang berbeda. Ada pola pikir yang merasakan bahwa ini sebuah enak, kenyamanan banget di sini gitu ya. Tapi ada pola pikir juga yang perlu kita siapkan bahwa ternyata aku mau tidak bisa seperti ini terus. Pandemi ini tidak akan berubah, begitu ya. Bahkan virus itu tidak akan pergi, tapi virus itu ada. Kehidupan manusia lah yang berubah, gitu ya. Jadi pola pikir kita harus berubah. Pendidikan, pengajaran, pembelajaran, dan secara umum kebudayaan yang berawal dari kebiasaan atau komunikasi, semuanya berubah total. Nah, pengumuman pada pagi hari ini, kita akan menyongsong new normal. Namun, sebelum melakukan semuanya itu, sebaiknya kita mempersiapkan pola pikir kita untuk berubah. Bahwa kehidupan belajar, kehidupan mengajar, kehidupan di sekolah, tidak akan pernah sama lagi seperti sebelum pandemi. Dan itu tidak akan terjadi
jika pola pikirnya masih pola pikir sebelum pandemi, seolah-olah new normal itu pandemi hilang. Tidak, pandemi itu masih ada, artinya virus itu masih ada, dan kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan normal. Jadi tolak kehidupan akan berubah mulai dari besok new normal sampai entah kapan. Kita akan bersahabat dengan virus. Kita akan hidup dengan virus itu. Kita yang bisa menyesuaikan diri. Dan manusia sudah teruji berpuluh-puluh ribu tahun lamanya, kita adalah makhluk spesies yang bisa beradaptasi dengan baik, sehingga kita tidak punah sampai saat ini. Begitu ya. Ada beberapa spesies yang lain selain Homo sapiens yang sudah punah, yang kita tahu. Seperti burung dodo contohnya. Tapi kita tidak punah. Kita adalah manusia spesies yang bisa menyesuaikan diri dengan baik. Dan pengumuman pada hari ini sekaligus pesan, untuk pola pikir tersebut sekolah sudah menyiapkan newsletter yang kemarin sudah disampaikan melalui RO, melalui wali kelas. Newsletter itu akan terbit 2 mingguan, dan yang pertama kemarin sudah diberikan dan ini sudah ada lagi. Dan bacalah newsletter itu. Kenapa? Itu sebagai bekal kita, sebagai sebuah ide yang perlu Anda baca, perlu Anda resapi, dan perlu Anda renungkan, bahwa itulah yang akan kita hadapi. Pembelajaran di sekolah akan berbeda, penggunaan teknologi yang luar biasa, meskipun sudah kembali ke sekolah, tapi tidak bisa lagi kita pakai kertas yang langsung diberikan kepada dari guru, tugas ke sama orang lain, berurutan, di pass to the others gitu ya. Udah nggak bisa lagi kayak gitu, karena itu juga menjaga supaya peredaran virus atau kertas yang kita pakai, alat-alat juga saling bertukarnya kita juga persempit. Jadi teknologi dalam kelas akan dipakai, teknologi dalam flip classroom, dalam blended learning akan terus dipakai. Dan Anda dulu mungkin pakai handphone ke sekolah dilarang-larang, tapi kalau sekarang mulai harus bawa gadget ke sekolah gitu ya. Kenapa? Karena kalau belajar di kelas juga besok harus pakai gadget gitu. Dan harus, karena apa? Guru akan memberikan tugasnya mungkin dengan seperti masih pakai aplikasi. Kita tidak akan meninggalkan Google Classroom, tidak akan meninggalkan LMS yang sudah kita pakai. Kita nggak akan meninggalkan Schoology, aplikasi-aplikasi Moodle nanti kalau kita pakai Moodle, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi 1 tahun 4 bulan ini, selama kita dalam masa Tuhan itu meminta kita untuk mengekang diri, refleksi, dan solitud kehidupan, itu mohon di sebuah kesempatan yang baik, perubahan pola pikir yang baik. Tadi Miss Dewi menyampaikan bahwa sudah diberi kesempatan, kita sudah diberi kesempatan dengan 1 tahun 4 bulan, dan kita akan menyongsong yaitu new normal. Dan kita harus siap, kita harus menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang baru, pribadi yang berhati-hati, pribadi yang mengekang pikiran kita, bahkan kita kebiasaan baru, dan kita akan tertinggal apabila kita tidak bisa berubah dengan perubahan ini. Kehidupan sudah tidak sama lagi, baik itu kehidupan di pendidikan dan kehidupan secara umum seperti di kesehatan, di transportasi, di kehidupan bernegara, bersosial, dan komunikasi. Semua peradaban manusia berubah dengan adanya pandemi ini. Jadi, selamat menyongsong new normal, tetap terus membaca news bulanan yang diberikan, news 2 mingguan yang diberikan dari RO dan Ibu Bapak Ibu Guru untuk kita semuanya, supaya kita menyiapkan dan mengubah pola pikir kita dengan baik dan kita bisa siap nanti di new normal. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih semuanya untuk tim panitia dan Ibu Bapak Guru yang menyiapkan, mendampingi, dan aku semuanya. Inilah kesempatan yang kita pakai. Ingat, 4 bulan lagi mungkin tahun ajaran baru kita akan masuk new normal dengan perubahan yang luar biasa. Jadi bersiaplah, oke? Hanya yang beradaptasi dialah yang survive.
Selamat pagi, selamat menyongsong normal, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi ke Aurel dan Oswara. Terima kasih. Thank you, Mister. Ya, setelah kita melewati banyak banget rangkaian acara kita hari ini, kita udah sampai di ujung banget acara kita hari ini. Nah, pastinya sedih banget ya, kita harus berpisah. Iya nih, sedih banget. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti kita akan ketemu di acara-acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.